Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang baru apa yang lama ya? Yang Baru, lama. Pak. Oh, yang baru. Oke, Yang baru. Yang baru. Ya, kalau yang baru berarti masih lama lagi ya. Sekitar 40 menit lagi. Sebentar, kita tunggu sekitar 1 atau 2 menit teman-temannya karena masih 29 partisipan. Nanti akan saya jelaskan sebentar lagi ya, sebentar. Iya. Ada satu yang masih. Baik, sudah lumayan ya, sudah 45 ya, mungkin nanti akan bergerak terus. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buat semuanya. Pertama, kita panjatkan alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk hadir di ruang Zoom meeting ini ya, dalam rangka menjelaskan bagaimana teknik ujian akhir semester untuk mata kuliah kewirausahaan IT ya. Karena ujiannya tidak berbentuk soal lagi, namun berbentuk penyusunan sebuah proposal bisnis, atau kemarin kata Bang Fajar namanya kalau di startup pitch deck ya. Nah, untuk itu saya langsung saja akan menjelaskan karena waktu kita terbatas ya. Sebelumnya saya akan share screen dulu ketentuan ujian semester ini ya. Nah, mudah-mudahan sudah ada yang mendownload dan sudah membacanya gitu ya. Jadi untuk ujian akhir semester itu adalah dengan membuat proposal pitch deck atau proposal bisnis dari startup yang Anda buat atau rencanakan. Ya, jadi kalau pertanyaannya apa startupnya A, ya terserah. Boleh melanjutkan tugas kemarin. Ya,
Ya, boleh melanjutkan tugas sebelumnya. Ya. Jadi pitch deck ini atau proposal bisnis ini dibuat berkelompok. Satu kelompok maksimal 5 orang. Silahkan Anda cari sendiri partnernya. Tidak saya carikan ya. Kalau saya yang mencarikan takutnya tidak kompak. Namun apabila ada yang sanggup membuat sendiri, ya silahkan dibuat sendiri. Ya, kenapa? Terkadang kesulitan mencari teman, ya. Kadang-kadang temannya sudah punya kelompok semua, tidak boleh lebih dari 5, ya. Terpaksa Anda buat sendiri atau berdua, bertiga ya silahkan. Ya. Atau mungkin ingin membuat sendiri juga boleh, apabila sanggup. Ya, tapi saya rasa ini banyak kerjaannya, sehingga bagusnya memang berkelompok supaya bisa dibagi tugas. Nah, judul atau jenis startupnya boleh baru atau diambil dari tugas yang pernah dibuat sebelumnya. Contoh misalnya Anda berlima nih, ya berlima, masing-masing kan punya judul di tugas sebelumnya. Misalnya startupnya membangun bisnis penjualan keripik sanjay gitu, tapi langsung door to door ke rumah misalnya gitu ya, atau membuat aplikasi untuk pemesanan rumah sakit gitu ya. Jadi silakan dari 5 judul yang ada dari kelompok dipilih salah satu. Atau kalau ada ide lain saat ini yang lebih bagus, silahkan juga dibuat. Jadi intinya boleh judul melanjutkan tugas Anda yang kemarin atau boleh judul baru. Ya. Kalau melanjutkan tugas kemarin, apabila tugasnya dikerjakan dengan benar, itu tidak akan banyak lagi yang dikerjakan. Karena ini juga isinya kebanyakan dari tugas yang sudah diminta. Gitu. Ya. Nah, nanti kita akan tanya jawab ya, ada sesi tanya jawab. Jadi sebetulnya proposal yang saya inginkan itu adalah sebuah proposal bisnis memadukan ya antara contoh pitch deck yang diberikan oleh Bank Pajar kemarin yang dari bonds ya. Jadi memang kalau tahun lalu hanya apa namanya itu, tahun lalu saya juga sudah membuat kerangka seperti ini, namun kemarin setelah pertemuan dengan ownernya bond, saya menambahkan gitu ya. Artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang bagus saya tambahkan. Jadi proposal bisnisnya atau pitch deck-nya gabungan antara pitch deck bonds, ya contoh pitch deck bonds dan materi-materi yang pernah kita sampaikan. Nah, isi proposalnya atau isi pitch deck-nya, yang pertama tentu ada cover. Ya, silakan cover dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin, ya. Yang kedua, Anda buat introduction atau pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini ya Anda bisa menjelaskan secara singkat tentang bisnis startup Anda. Antara lain, problem atau masalah yang diatasi oleh startup Anda. Nah, untuk ini Anda bisa mencontoh pitch deck-nya bonds. Nah, saya sudah upload di e-learning contoh pitch deck bond. Jadi Anda lihat cara membuat problem atau masalah. Ingat ya, yang dikatakan startup adalah bisnis yang memang bisa menjadi problem solving dari problem di masyarakat gitu ya. Jadi ada problem yang bisa Anda atasi dengan startup Anda itu. Ya. Yang kedua, dalam introduction Anda bisa menjelaskan tentang solusi dari problem masalah di atas. Artinya masalahnya di sini apa dan solusi yang Anda berikan apa. Anda juga bisa lihat ini contohnya di pitch deck-nya bonds. Itu model bisnisnya ya. Kayak gimana sih model bisnisnya? Kita bisa mencontoh di pitch deck-nya bond. Ya. Lalu yang berikutnya di introduction ada mungkin bisa menampilkan why us atau why us itu apa? Kenapa harus memilih startup Anda gitu ya. Itu juga bisa mencontoh di pitch deck bond. Ya. Nah, kalau Anda ingin menambahkan yang lain di introduction ya silahkan dilengkapi, mungkin ada ide lain ingin dijelaskan silahkan. Ya. Ini bab pertamanya ya, bab pertamanya itu introduction. Lalu
ada bab kedua, di sini kan 3, sebetulnya kan cover bukan bab ya. Jadi bab 1 introduction, bab kedua itu ada analisis SWOT. Ya, buat analisis SWOT dari bisnis startup Anda. Ini contohnya ada di slide perkuliahan. Ya, lihat slide perkuliahan di pertemuan keberapa ada contoh SWOT. Lalu bab ketiga itu bisnis model canvas. Ya, silakan Anda buat BMC dari bisnis startup Anda. Contohnya ada di slide perkuliahan. Ya, ini sebenarnya udah ada di tugas ya. Ini sudah ada di tugas. Lalu Anda buat product flow atau product flow and teknologi, atau dalam bahasa Indonesianya alur produk dan teknologi. Nah, ini silahkan Anda melihat contoh di pitch deck-nya Bonds. Ya. Lalu market size atau peluang pasar. Untuk contohnya silakan juga lihat di pitch deck Bonds. Ya. Lalu direct competitor atau pesaing. Ya, jadi pesaingnya siapa saja bisnis Anda ini. Nah, untuk contoh juga bisa lihat di pitch deck Bonds. Ya. Lalu traction atau perkembangan bisnis. Ya. Buat traction, perkembangan bisnis, dan contohnya bisa dilihat di pitch deck Bonds. Lalu proyeksi, ya, proyeksi bisnis atau projection. Buat proyeksi, contoh bisa Anda lihat di pitch deck Bond. Ya. Lalu investment, investasi, berapa investasi yang Anda perlukan untuk membangun ini. Ya. Nah, buat proyeksinya silakan di pitch deck Bond. Contohnya ya. Lalu Anda bikin juga milestone atau tahapan bisnis startup Anda. Ya. Contohnya bisa Anda lihat di pitch deck-nya punya Bonds. Lalu mock up, ya, tampilan dari aplikasi. Kan aplikasinya belum saya buat, ya, buat kerangka aplikasinya aja, atau sekedar contoh ya, dibuat dengan bahasa pemrograman apa, interface-nya terserah, penting ada tampilan gitu ya, tampilan kira-kira tampilan aplikasi Anda itu nantinya akan seperti apa ya. Lalu buat product life cycle atau PLC. Nah, kalau di PLC ini Anda cukup menjelaskan startup Anda ini sekarang berada di posisi apa di siklus PLC. Misalnya di introduction kah, di growth stage kah, di maturity, atau ada di tahap decline stage. Nah, contohnya ada di slide perkuliahan. Anda cukup menjelaskan. Ya, jadi bisnis kami sekarang sedang berada pada tahap introduction misalnya, boleh. Itu aja cukup. Ya, mungkin dilengkapi dengan penjelasan karena kan bla 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 gitu. Jadi nanti pihak investor bisa melihat ya startup Anda itu sedang berada di posisi apa. Lalu buat juga analisis BCG ya. Di sini adalah Anda harus jelaskan prospek bisnis startup Anda dari sudut pandang analisis BCG. Apakah berada di level stars, di level question mark, di level cash cows, atau di level dogs. Nah, jadi Anda cukup menjelaskan startup Anda ini berada di level mana. Ya. Bentar, saya mute dulu all tuh. Ada yang ribut ya. Sudah tahu sedang ribut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada analisis BCG. Anda cukup menjelaskan aja di sini. Posisi startup Anda sedang berada di mana. Itu branding atau promosi ya. Jelaskan branding apa saja yang akan dilakukan agar bisnis startup Anda dikenal masyarakat. Lalu buat juga, yang branding ini Anda bisa lihat di slide perkuliahan ya. Ini saya agak kurang ya. Anda bisa lihat di slide perkuliahan branding ini. Ya, ada contohnya di slide perkuliahan. Lalu tim atau organisasi, ya Anda bisa mencontoh slide perkuliahan dan juga di pitch deck Bond bagaimana cara membuatnya. Nah, mungkin Anda bertanya, ya kok sudah selengkap ini padahal saya belum membuat. Jadi silahkan Anda berencana
ataupun membuat khayalan dari bisnis startup Anda gitu, boleh. Jadi di sini saya mengajak Anda untuk bermimpi ya. Untuk bermimpi membuat sebuah startup. Nah, jadi tidak perlu terlalu jangan takut untuk membuat yang besar. Saya tidak meminta Anda membuat aplikasinya ya. Saya hanya meminta Anda membuat proposal bisnis. Lalu ada pertanyaan misalnya, bolehkah saya pura-pura memiliki sebuah startup gitu ya, yang sudah ada sekarang. Misalnya pura-pura memiliki Gojek. Ya, boleh saja gitu ya. Jadi Anda bikin startup saingan Gojek gitu. Nah, Anda anggap gitu. Jadi artinya inti dari ujian akhir semester ini adalah Anda mampu membuat sebuah pitch deck atau proposal bisnis startup. Ya, walaupun startupnya belum ada, ya sekali lagi Anda boleh bermimpi, boleh berkhayal ingin buat apa, ingin keuntungan berapa, ya, ingin investasi berapa, buat saja. Ya, misalnya saya perlu, kan ada investment nih, saya butuh investasi 3 miliar gitu. Nah, boleh saja silakan. Silakan dibuat gitu. Nah, nanti ujian akhir semester ini dikirim ke email ini ya, jangan ke e-learning karena mungkin filenya besar nanti ya, apalagi kalau Anda membuat proposal bisnis ini niru yang punyanya Bonds. Itu kan full color gitu ya, full color dan full gambar ya. Nah, dikirim paling lambat tanggal 15 Oktober tahun 2020. Ya, di email nanti sebutkan nomor BP dan nama anggota kelompok. Nah, penilaiannya bagaimana? Ya. Semakin lengkap Anda membuat, artinya Anda membuat lengkap ya dari mulai introduction sampai tim, nggak ada yang terlewat, maka sempurna nilainya. Ya. Samping plus nilai indahan sebuah pitch deck. Artinya tampilan. Jadi jangan buat terlalu sederhana. Ya, ini proposal bisnis startup IT. Artinya tentu harus tampilannya bagus gitu ya, tidak diketik dengan hanya word text biasa saja. Ya, harusnya ada gambar dan lain sebagainya. Jadi intinya semakin lengkap proposal Anda, semakin bagus tampilannya, maka nilainya akan semakin bagus. Nilai akan sama semua. Jadi kalau satu kelompok A, A semua. Satu kelompok B, B semua. Oleh karena itu, ya, semua harus berbagi peran. Rugi kalau Anda kerja sendiri tapi masuk nama berlima. Ya. Nah, saya tidak akan menanyakan ini siapa yang buat, ini siapa. Yang jelas kalau sudah berkelompok nilainya akan sama. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau memang berkelompok silakan dibagi tugasnya. Ini banyak yang perlu dikerjakan. Ada 13 bab. Kalau berlima tentu masing-masing cukup membuat 2 atau 3 bab saja. Ya. Jadi digabungkan jadi satu, dibaca oleh ketuanya. Oh, udah bagus, baru dikirim ke email ini sebagai ujian akhir semesternya. Ya. Nah, itu sekali lagi Anda boleh bermimpi membuat startup apa gitu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Unmute dulu mikrofonnya kalau ingin bertanya. Silakan. Izin Pak, saya Dio Pak. Oke Dio. Di bagian WIAS Pak, di introduction Pak. Itu yang dijelaskan tentang kelebihan-kelebihan dibandingkan startup yang sudah ada Pak. Atau gimana? Boleh menyinggung itu, walaupun nanti itu ada juga di kompetitor ya. Oh. Kompetitor kita apa kan bisa dijelaskan. Tapi boleh ya, ini kan introduction, pendahuluan. Anda boleh saja menulis kelebihan Anda dibanding yang lain. Makanya kenapa harus memilih startup kita gitu. Misalnya karena startup kita ini simple,
mudah digunakan, akan datang ke rumah lebih cepat. Ya, pokoknya silahkan Anda menjelaskan kelebihan. Betul, di sini bisa menjelaskan kelebihan, ya. Karena dengan kelebihan itulah orang akan memilih startup Anda. Contoh seperti Bones kemarin menjelaskan bahwa kelebihan dia adalah dari sisi kecepatan pengiriman barang. Kenapa? Karena warung yang akan mengirim, toko yang akan mengirim barang adalah toko yang paling dekat dari konsumen, gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita belinya lewat Lazada kan lama dari Jakarta gitu. Nah, kalau kita belinya lewat Gojek, dia akan mencari dari yang terdekat dari dia, bukan dari rumah kita gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Itu ya Dio ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Itu kira-kira akan berkelompok? Belum tahu ya. Oke, yang lain apabila ada yang ditanyakan silakan. Ingat, apabila Anda tidak mengerjakan ini, maka Anda tidak punya nilai UAS. Jadi jangan kaget kalau nanti nilainya BL. Ya, apalagi bagi yang nilai tugasnya rajin mengerjakan, UTS-nya bagus. Nah, jangan sampai ini tidak dikerjakan. Nah, saya tidak mau nanti ada yang komplain kok nilai saya BL, pasti cek, nah, dia nggak mengerjakan UAS. Atau mungkin yang UTS-nya nilainya jelek, bisa dikejar dari sini, ya, untuk menambah nilai. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang pembuatan ISDEC ini. Udah jelas semuanya? Atau bingung apa yang mau ditanyakan? Izin Pak, ini maksudnya proposal ini yang akan diajukan kepada maksudnya yang akan dipresentasikan kepada calon-calon investor atau gimana Pak? Yang akan dipresentasikan ke investor. Bisa berbentuk PowerPoint, bisa berbentuk dokumen di app, boleh. Jelas tampilannya tentu harus menarik ketika kita ingin menyampaikan ke investor. Bisa juga digunakan untuk meminta bantuan bank, bisa ISDEC ini. Tidak hanya investor, misalnya Anda mengajukan kredit, biasanya kalau kredit untuk usaha, dia juga minta proposal seperti ini. Ya. Oh, iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, bagi teman-teman yang kelas kerja nanti akan saya share link rekamannya sehingga bisa kembali memutarnya gitu. Kita kan masih ada waktu untuk Anda semua bertanya. Memang untuk kerja berkelompok agak susah sekarang ya karena kita berada di rumah masing-masing. Tentu saja komunikasinya tentu lewat virtual juga ya. Nah, saya menyarankan kalau berkelompok ya dibagi aja. Bab 1, bab 2, bab 3 si A, bab 4, bab 5 si B. Jadi semua punya kontribusi. Tapi ingat, ketika sudah digabung, ketua kelompok, jadi Anda pilih sajalah ketuanya siapa, harus membaca ulang, nanti nggak nyambung kan. Ya. Nanti nggak nyambung gitu. Harus sebelum dikirim tuh setelah digabung dibaca ulang kembali oleh ketua kelompok agar bab 1 bab 2-nya semua ada keterkaitan. Ya. Sekali lagi Anda saya ajak untuk membuat ide, mimpi ya, membuat sebuah startup ya. Waktu tahun lalu kita mengadakan inkubasi ya, mengadakan bootcamp startup, 5 kelompok yang hadir, yang ada dari kelima kelompok itu ternyata banyak idenya gitu. Bahkan dari masing-masing anggota kelompok punya ide startup. Nah, nanti dipilih yang terbaik, rasanya yang terbagus. Tapi jangan sampai gara-gara harus memilih dari satu dari yang
Cuma karena judul kita nggak terpilih, Anda malas kerja, jangan ya. Silahkan demokrasi memilihnya gitu. Jangan memaksakan harus judul Anda, karena ini kan berkelompok. Lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, saya rasa pertemuan kita cukup sekian. Jadi saya tinggal menunggu Anda mengirim proposal sebagai ujian akhir semester. Ingat, dikirim melalui email. Ya. Saya harap nanti kalau sudah mengirim, mungkin bisa saja memberitahukan di WA bahwa saya sudah mengirim, gitu ya. Nanti saya cek. Baik, sekali lagi kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, saya tutup pertemuan ini saja. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya terangkan. Namun apabila masih ada yang tidak kurang jelas, Anda dipersilahkan boleh bertanya melalui WhatsApp. Ya, misalnya bagian ini Pak kurang jelas. Nah, mungkin di sini malu Anda bertanya karena banyak teman-teman. Anda boleh japri saya untuk bertanya. Ya, kelompok ya, kelompok boleh bertanya. Baik ya. Oke, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran di virtual ini, pertemuan virtual ini. Saya mendoakan semoga semua sehat selalu sehingga bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Silahkan cari kelompoknya masing-masing, maksimal 5 orang. Tidak dapat 5 orang, berempat. Tidak dapat berempat, bertiga. Tidak dapat bertiga, berdua. Tidak dapat berdua, sendirian. Ya, tapi kalau sendirian sepertinya cukup berat ya. Dalam waktu seminggu mengerjakan. Tapi kalau sanggup silahkan. Ya. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya. Ya, Pak.